warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Al-mukarramun para alim, para ulama, para kiai, para tokoh masyarakat, wabil khusus Pak Ustadz Ridwan Samudra selaku pemateri pada sore hari ini, kepada seluruh jajaran pengurus Yayasan Masjid Besar Rawdatul Jannah dan juga takmir Masjid Besar Rawdatul Jannah Minggawah yang saya hormati, dan juga kepada seluruh hadirin jamaah Masjid Besar Rawdatul Jannah yang berbahagia. Pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada sore hari ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan ibadah puasa kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga amal kita yang lain, amal soleh yang lain selama di bulan puasa ini, mudah-mudahan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Shalawat wa salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan kita minal dhulumati ilal nur. Hadirin wal hadirat Bapak Ibu sekalian jamaah Masjid Besar Rawdatul Jannah Minggawah, pada sore hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita Ustaz Ridwan Samudra selaku pemateri yang akan menyampaikan materi berkaitan dengan keutamaan ilmu di Islam melanjutkan pada pertemuan minggu yang lalu. Oleh karena itu kepada beliau dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu kali. Inna Allah itu yuhibbul ikhlas. Allah itu satu, anjir. Maksud kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummiyil arabiyyil amin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin al-tahirin. Amma ba'd. Hadirin muhtaramin, para asatidz, para kiai, para sepuh setuju, kongkong ketua Yayasan Masjid Besar Rawdatul Jannah yang oleh Allah disempatkan bisa hadir pada kesempatan sore hari ini. Semoga beliau senantiasa sehat dan seluruh jajaran ketakmiran pengurus takmir Masjid Rawdatul Jannah yang dimuliakan Allah, dan semoga terus disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan sore hari makin tetap seperti biasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi orang terpilih, orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni orang yang senantiasa menyenangi ilmu, senang nambah ilmu,
sama usah walaupun istilah tradisional kita yang konten sepo ilmu keidingan, ilmu kopingan. Jadi sama usah kita tidak belajar di bangku sekolah, tidak belajar di bangku kuliah, tapi kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang-orang pilihan karena senang kepada ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat wa salam moga-moga terus terlimpah curahkan dari junjungan dan bersedia Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para tamu setia yang menjadi Allah Subhanahu wa Ta'ala, materi kita tentang ilmu. Dari saking pentingnya ilmu, terutama ilmu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari saking pentingnya ilmu sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran nikah menyebutkan dalam salah satu rentetan ayat, enalekana madrebu berfirman kepada Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah kepada Kanjeng Nabi? Wa qur rabbi zidni ilma. Katakanlah wahai Muhammad, mohonlah wahai Muhammad kepadaku, kata Allah, zidni ilma, berilah aku ya Allah tambahan ilmu. Jadi Allah tidak mengajarkan dalam ayat itu tambahan selain daripada ilmu. Allah tak mengajarkan Kanjeng Nabi Muhammad umumnya kepada kita semua, tidak mengajarkan tambahan selain ilmu, harta umpamanya dan lain-lain sebagainya selain daripada ilmu. Allah tidak mengajarkan itu kepada Kanjeng besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmu yang asal katanya dari huruf ain, lam dan mim. Ain itu menandakan kepada sebuah kalimat aliyun, derajat tinggi derajat, aliyun tinggi. Jadi orang yang saat di ilmu nikah bisa dipastikan kalau berkesopan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau berkehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, derajatnya akan tinggi, aliyun tinggi. Selanjutnya huruf lam. Lam itu menandakan lutfun. Lutfun itu artinya lembut. Jadi orang yang seandi ilmu, walaupun ilmunya ilmu kopengan, walaupun ilmunya ilmu kedingan, mirengah kita mau tak bangku sekolah, tak bangku kuliah, kalau berkehendak Allah, insya Allah orang yang mengagumi ilmu nikah akan lembut hatinya. Suka mengalah, tak nyari menengah tinggi. Ini kata tentang orang yang ilmu. Yang mila itu menandakan mulku, kekuasaan. Jadi kekuasaan yang pasti anti orang yang ilmu. Orang yang tak anti ilmu, orang yang tidak ilmu, tidak berilmu, orang itu tidak akan mempunyai kekuasaan. Contoh nyata, kepala desa, bupati, gubernur, anggota legislatif yang punya kedudukan, mereka pun tak akan memeriksa ilmu, baik ilmunya macam-macam, mereka tak akan mempunyai kedudukan yang tinggi.
mengingat ilmu, orang tadi itu bisa menjadi orang yang selalu mengalah, tak nyari rendah hati. Maka ada sebuah kisah kelak di hari kiamat, roh-roh pada orang-orang yang ada di depan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak kalah berhisab, tak kalah ditimbang amalannya, tak kalah melalui diadab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moro-moro ada 4 macam orang golongan, semoro-moro ada di depan pintunya surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa orang ini? Pasaran orang yang semoro-moro berada di depan surganya. Pertama, al-alimul ladzi amila bi'ilmihi, orang yang alim yang mengamalkan ilmunya. Apa harus banyak ilmunya yang bisa mengamalkan ilmunya? Tidak. Tak perlu banyak orang yang ilmu pasti bisa mengamalkan ilmunya. Sama satu saja dia sudah punya ilmu tentang sholat yang benar, terus dia mengamalkan bagaimana caranya sholat yang benar, maka itu sudah termasuk orang yang mengamalkan ilmunya. Sebab dari Kanjeng Nabi, al-ilmu bila amal kasyajari bila tamari. Ilmu tanpa amal, ilmu yang tidak diamalkan, ilmu saya tak gunakan, sami akan jika bukaan si sebung bola. Kenapa saya praktek ke sebung bola? Tanpa buah. Jadi sama masa ilmu kesakoni, tapi diamalkan, apalagi diistiqomahkan, jika akan membuahkan hasil. Bukanlah buah, ketika bunga dengan Kanjeng Nabi, al-ilmu bila amal kasyajari bila tamari. Ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tiada berbuah. Jadi pertama, semoro-moro berlaku surat ketika al-ilmu alladzi amila bi'ilmihi, orang alim yang mengamalkan ilmunya. Dikasih tahu. Nomor 2, al-hajjul ladzi hajja bighairi amalil fasad, orang yang berhaji ketika dia menunaikan haji tidak melakukan hal-hal yang bisa merusak amalan hajinya. Nikah. Orang yang kedua, semoro-moro bergabung surga, tak kalah banyak hisab, tak kalah bertiada, tak kalah menetap amalan. Jadi orang yang haji, sehingga lakon haji tak kalah melakukan hal-hal yang bisa merusak hajinya. Kalau istilah kita, hajinya mabrur. Nikah orang yang kedua. Orang yang nomor 3, asyhadul ladzi qutila fil ma'arakah, orang yang mati syahid karena membela agama Allah. Ini orang yang ketiga, orang yang mati syahid karena membela agama Allah. Apakah musuh orang-orang di luar Islam yang akan berusaha agama Islam? Ini orang yang mati syahid jika termasuk orang yang semoro-moro ada di pintu surga, tak kalah berhisab, tak kalah ditimbang amalnya, moro-moro benar-benar ke surga. 3. Nomor 4, as-safiyul ladzi iktasaba malan halalan wa anfaqahu fi sabilillah bighairi riya'. Orang yang sesoki selambet, orang soki lambet yang kekayaannya, kesokinan
nikah dia peroleh dengan proses yang halal. So hina dikolek dengan proses yang halal dan diinfakkan oleh orang sesoki nikah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada apa? Beda empat macam orang semoro-moro ada di depan pintu surga, tidak dengan proses ditimbang amalan kebaikan dan amalan kejelekannya, tidak kalaban hisab itu amalna moro-moro beda beberapa kesuai. Pertama orang yang alim, kedua orang yang haji, ketiga orang yang mati syahid, keempat seorang yang sesopi tapi selamat. Dan kedua juga empat orang yang Rabuan masuk ke surga Allah. Sebab keempat-empatnya ini kan berada di pintu surga semuanya. Kok ada benih kok ada di masuk surga, benih kok ada kok. Kedua keempat-empatnya Rabuan masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keempat-empatnya ini rebutan masyarakat ke surga Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pas mengutus malaikat Jibril ke api menemui mereka berempat. Jibril, entar kau sepak ribet tanya kira apa mampu masuk surga kau. Entar malaikat Jibril ditanyakan oleh malaikat Jibril. Pertama dan akibat malaikat Jibril ini asyahid, orang sebagai syahid. Orang sebagai syahid dan malaikat Jibril ini malaikat. Bagaimana masyarakat tua dan masuk ke surga Allah? Jika dia selain masuk surga Allah, keterbukaan dia apa? Dia malaikat Jibril. Orang sebagai syahid tidak di masa jauh. Abdina malaikat, malaikat lagi itu dunia. Pernah membela agama Allah. Malaikat pernah abdina mati. Ketika nama kesyahid abdina, maka abdina berhak masuk ke surga Allah pertama. Berbareng seperti syahid. Lagi boleh ke malaikat Jibril. Bertahu di rumah orang semata syahid dia masuk ke surga Allah ada. Orang semata syahid ini ada loh. Abdina mau ingin dari orang alim. Mohon bertahu dari orang alim, dari ulama, dari guru. Cik lapor masuk ada. Dia bertali-tali ada dia berarti. Tali sopan negara cek keluin semana itu cek keluin kepada orang yang seperti syahid dia masuk ke surga Allah. Menang tak? Selanjutnya masih tanya lagi boleh kawan sehaji tanya lagi akan dipertanyaan sendiri nggak bisa dari siapa tahu jika orang sehat jadi mabrur dia, orang sehat jadi mabrur dia masuk ke surga Allah. Jika orang sehat jadi mabrur dari orang alim malaikat. Ia mau bertahu dari orang sehat alim. Jika orang masuk tadi ada tadi sopan santun berarti kurang ancir di dia. Kenapa enggak? Jika orang masuk, dia bertanya gitu. Pas selanjutnya tanya lagi boleh kau orang si kaya si lampu ni kan? Orang si kaya berlepas rombongan masuk ke surga Allah. Tahu bisa apa boleh? Cuma orang si lampu si kaya lampu pas menginfakkan hartanya di jalan Allah yang masuk ke surga Allah tahu bisa apa? Siapa malaikat Jibril? Abdina mau ingin dari wahai alim apa rekoni ada awak atau boleh cek orang sedang berkali itu orang sekaya
Tahu siapa? Tahu dari seorang yang pada mereka. Oh, nang dari jaga lebih dari seorang mereka. Nah, ini adalah ketiga-tiganya yang ngabelej oleh naon ini dari seorang sahabat. Pas orang alim itu orang macam itu buka malaikat. Dari saking dia buat bela, dia ilmu nikah malam buka teh. Materi orang se tak ngalak karena TV, materi orang singala, seneng ngalak. Tak ngalak karena TV, tak rokok, amarah bukan. Jadi orang sahabat itu pas materi buka malaikat, abdi negak itu oleh ilmu karena lambat orang sekaya nikah seabaya abdina kagunya ilmu. Ini kan dari kalian. Tiba-tiba orang mendengar ini, mereka ilmu kali itu penting. Kami bisa mengatasi hati, mengatasi hati supaya terus kalem, lembut, tak kalem dengan TV. Tak orang musuh. Ini kegunaan ilmu. Amilah kan pas malaikat mendebu, oh iya baik. Buat orang sekaya selama buat dia, saya menginfakkan hartanya di Allah, masuk ada. Jadi akhirnya orang sekaya nikah gara-gara lembut akhirnya orang sakit ilmu nikah, sealim nikah, pas orang kaya bisa masuk ke surga Allah sama malaikat Jibril. Terus betul-betul orang alim ngalah sana sebab di bumi mereka Jibril, tapi gara-gara orang alim nikah sebab orang ini jadi sempurna masuk ke surga Allah karena bicara nikah ketika mulai dari orang alim siapa yang nikah. Dari saking pentingnya ini hadirin para manusia ini yang menjadi Allah Subhanahu wa taala. Nasihat betul Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kepada ibu man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Siapa-siapa orang sekeluar dari combok ajaran ke masjid makin ini kan, keluar dari combok ajaran kagunya ilmu, meyakin hati ke Allah Subhanahu wa taala, terus ngelakoni perintah-perintah Allah oleh ilmu sekolah tapi diamalkan supaya bisa berbuat. Nah, perjanjian Allah lewat lisan Kanjeng Nabi, sahhalallahu lahu tariqan ila jannah. Dalam riwayat lain disebutkan sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Maka akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepak sama Allah Subhanahu wa taala jalan yang menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga karena kita boleh tuli moga-moga ilmu sesekoni ini bisa terbiasa menghubung betul saja, kami bisa diamalkan, kami bisa setuju masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wallahu al-hadi ila aqwamit thariq. Nah, kayak kata kita kesusu, marah kesusu keluarga ada teori nasi marah. Teori nasi ada keluarga. Mau kita amalkan. Salam